Hai co-friends, di sini terdapat sebuah soal, hitunglah volume gas STP yang terjadi di masing-masing elektroda pada elektrolisis magnesium sulfat menggunakan arus listrik 3,86 ampere selama 5 menit. Sebelum itu kita tuliskan terlebih dahulu elektrolisis pada magnesium sulfat, di mana Mg SO4 atau magnesium sulfat itu akan menjadi atau terionkan menjadi Mg2+ ditambah dengan SO4 2-. Selanjutnya kita akan melihat masing-masing masing-masing reaksi pada elektroda baik katoda ataupun anoda. Karena di sini adalah elektrolisis, maka reaksi-reaksi pada sel elektrolisis yang pertama adalah reaksi katoda atau reduksi pada katoda. Selanjutnya, untuk kation yang sukar tereduksi, di sini kation yang sukar tereduksi itu ada pada golongan 1A atau golongan alkali, lalu ada golongan 2A atau alkali tanah, lalu ada Al dan Mn. Untuk kation yang sukar tereduksi itu H2O akan tereduksi menjadi H2. Lalu untuk kation yang tidak sukar tereduksi, maka kation logam tersebut yang tereduksi menjadi logamnya. Selanjutnya untuk ion H+ dari asam tereduksi itu akan menjadi H2. Lalu untuk elektrolit berupa lelehan, leburan, ataupun cairan itu tidak mengandung air, maka kation apapun tetap tereduksi menjadi logamnya. Karena kita di sini akan menghitung volume gas STP yang terjadi pada masing-masing elektroda, maka kita tentukan terlebih dahulu volume gas STP yang dihasilkan pada reaksi katoda atau elektroda yang katoda, lalu setelah itu anoda. Di sini reaksi pada katoda kita tuliskan pada katoda di mana dia memiliki kutub negatif, maka akan cenderung berikatan dengan ion yang memiliki muatan positif. Kita lihat di sini ion yang memiliki muatan positif adalah Mg2+, sehingga Mg2+ ini akan bereaksi dengan katoda. Lalu kita lihat reaksi manakah yang akan terjadi karena Mg2+ ini merupakan golongan alkali tanah atau golongan 2A, maka tentu saja akan masuk pada reaksi nomor 1, yaitu kation yang sukar tereduksi. Maka H2O akan tereduksi menjadi H2. Maka kita tuliskan di sini elektrolisis pada katodanya, yaitu reaksinya 2H2O liquid ditambahkan dengan 2 elektron menjadi 2OH- aqueous ditambah dengan H2 gas. Lalu selanjutnya kita akan menghitung volume gas STP yang terjadi pada katoda. Di sini ingat kita akan menghitung volume gas, maka kita lihat pada hasil reaksi pada katoda yang merupakan gas di sini adalah H2. Maka kita akan menghitung volume dari H2 dalam kondisi STP. Lalu untuk kondisi STP sendiri itu adalah kondisi di mana dia memiliki suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Untuk mencari volume pada kondisi STP, misalkan di sini diketahui nilai molnya, lalu di sini diketahui volumenya, untuk mencari volume dalam kondisi STP harus diketahui mol, maka kita kalikan dengan tetapannya yaitu 22,4 liter. Sedangkan dari volume kita ingin mencari mol itu dibagi dengan 22,4 liter. Selanjutnya di sini, pertama kita akan menentukan terlebih dahulu rumusnya, maka volume H2 itu akan sama dengan mol H2 dikalikan dengan 22,4 liter. Kita akan menentukan mol H2 terlebih dahulu. Caranya menggunakan jumlah mol elektron, di mana di sini apabila kita ingin menentukan jumlah mol elektron, misalkan saja N elektron, di sini jumlah mol elektron itu akan sama dengan arus dikalikan dengan T atau waktunya, lalu dibagi dengan 96.500. Di sini, untuk menentukan jumlah mol elektron, berikut ada rumusnya, maka kita langsung menentukan. I-nya atau arusnya adalah 3,86 ampere. Maka kita masukkan 3,86, lalu dikalikan dengan waktu. Waktunya di sini adalah dalam detik atau dalam second, sehingga kita kalikan dengan 60. Oleh karena itu akan diperoleh 300 second. Maka di sini 300 second. Selanjutnya dibagi dengan 96.500, sehingga akan diperoleh jumlah mol elektron itu sebesar 0,012 mol.
Nah, di sini 0,012 mol itu untuk 2 elektron. Kita lihat di sini 0,012 mol, ini untuk 2 elektron. Kita tuliskan 0,012 mol. Lalu, apabila untuk gas H2, maka yang akan terjadi, kita bisa menggunakan perbandingan. Maka, kita tuliskan di sini, mol dari H2 itu akan sama dengan koefisien dari H2 atau yang kita cari, lalu dibagi dengan koefisien dari elektronnya. Lalu dikali dengan mol elektron yang bereaksi atau mol jumlah elektron tadi. Selanjutnya, koefisien H2 adalah 1 dibagi dengan koefisien elektronnya adalah 2, lalu dikalikan dengan mol elektronnya. Mol elektronnya di sini adalah 0,012 mol. Sehingga akan diperoleh nilai sebesar 0,006 mol. Atau bisa juga 6 kali 10 pangkat min 3 mol. Selanjutnya tinggal kita cari saja volume hidrogen atau volume gas hidrogen atau H2. Mol H2 adalah 6 kali 10 pangkat min 3 mol dikalikan dengan 22,4. Sehingga akan diperoleh volume H2 itu sebesar 0,1344 liter. Berikut adalah volume H2 atau volume gas H2 yang terbentuk pada katoda. Selanjutnya, kita lanjutkan reaksi pada anoda. Di sini, reaksi pada anoda atau oksidasi pada anoda itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada elektroda tidak inert, lalu yang kedua ada elektroda inert. Elektroda inert ini merupakan elektroda yang sukar bereaksi. Misalkan saja adalah ada PT, lalu ada AU, lalu ada C. Lalu untuk elektroda tidak inert ini, dia reaksinya adalah apabila elektrodanya tidak inert, maka yang teroksidasi adalah anodanya. Lalu untuk elektroda inert, maka ada 3 di sini. Yang pertama, ion OH dari basa akan teroksidasi menjadi O2. Lalu untuk ion halida itu akan teroksidasi menjadi gas halogennya. Lalu untuk sisa atau ion sisa asam yang mengandung O ataupun F itu air teroksidasi menjadi O2. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu reaksi pada anoda. Anoda ini karena dia berkutub positif, maka tentu saja dia akan bereaksi dengan ion negatif. Dalam kasus ini adalah SO42-. Lalu kita lihat di sini, kita anggap elektroda yang digunakan adalah elektroda inert, maka kita lihat poin 1, 2, dan 3. Di sini terdapat SO42-. SO42- itu merupakan sisa asam. Maka tentu saja kita akan memilih option C atau option yang terakhir di sini, ion asam atau ion sisa asam yang memiliki kandungan O ataupun F yang akan teroksidasi adalah air menjadi O2. Sehingga kita tuliskan 2H2O aqueous menjadi O2 gas ditambah dengan 4H plus aqueous ditambah dengan 4 elektron. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung volume gas STP yang terjadi di anoda. Kita lihat yang membentuk gas adalah O2 sehingga kita akan menghitung volume dari O2. Seperti pada rumus tadi sebelum kita menghitung volume gas pada H2, maka volume O2 dalam kondisi STP itu akan sama dengan mol dari O2 dikali dengan 22,4 liter. Selanjutnya, kita cari terlebih dahulu mol dari, maka di sini 4 elektron itu memiliki nilai sebesar 0,012 mol. Kita tuliskan di sini, mol elektron itu sama dengan 0,012 mol. Sehingga dari sini kita bisa menentukan mol dari O2 menggunakan perbandingan, yaitu koefisien dari O2 dibagi dengan koefisien dari mol elektron. Lalu dikalikan dengan mol elektronnya. Sehingga koefisien dari O2 di sini adalah, kita lihat 1 dibagi dengan koefisien dari elektronnya adalah 4 dikalikan dengan 0,012. Lalu kita hitung di sini hasilnya adalah 0,003 mol.
Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Di sini sama dengan 0,003 dikalikan dengan 22,4 sehingga akan diperoleh 0,0672 liter. Oleh karena itu, diperoleh tadi volume dari H2 itu sama dengan 0,1344 liter dan volume dari O2 itu adalah 0,0672 liter. Sampai jumpa di soal selanjutnya.